Selamat datang di Dhamma Talk ID, ruang damai di tengah riuhnya dunia digital. Di sini, kami mengulas Dhamma ajaran Sang Buddha dengan cara yang ringan, namun tetap mendalam dan bermakna. Bukan sekadar berkata-kata atau beretorika, tapi percakapan hati tentang kehidupan, penderitaan, kebahagiaan, dan jalan keluar dari semua itu. Jadi, yuk duduk sebentar, tarik napas, dan klik subscribe. Ingat jargonnya. Ngobrol Dhamma, nyentuh hati. Kamu mungkin pernah dengar istilah pengorbanan besar demi kebaikan. Tapi, kalau pengorbanan itu artinya harus menyembelih ratusan hewan, membakar kekayaan, dan meributkan status sosial, apakah masih bisa dibilang kebaikan? Dalam Kuttadanta Sutta, Sang Buddha dikunjungi oleh seorang Brahmana kaya dan cerdas yang pengen bikin upacara pengorbanan. Tapi ternyata, yang dia bawa pulang bukan ritual, tapi pencerahan. Pernah nggak sih kamu mikir gini, aku udah niat baik kok, pengen bantu orang, pengen dana, pengen bagi-bagi rezeki. Tapi kok caranya justru ribet dan kayaknya nggak bikin damai dan tenang? Nah, Sang Buddha pernah ditanya langsung soal ini, dan jawabannya benar-benar keluar dari kerangka berpikir tradisional. Yuk, kita kenalan sama Brahmana Kuttadanta. Jadi ceritanya gini. Kuttadanta adalah seorang Brahmana terkenal di daerah Hanumata. Dia punya rencana besar, bikin upacara pengorbanan skala nasional. Bukan cuma pesta biasa, tapi ritual megah dengan hewan kurban, harta benda, dan seluruh penduduk terlibat. Tapi sebelum mulai, dia mikir, ada petapa Gotama di dekat sini. Orang bilang dia bijak. Coba deh aku tanya dulu. Biar makin mantap. Waktu ketemu Sang Buddha, Kuttadanta nanya, apa cara terbaik untuk melakukan pengorbanan besar? Tapi Sang Buddha gak jawab dengan teori. Beliau cerita tentang seorang raja bijak di masa lampau. Raja ini juga pengen bikin pengorbanan besar, tapi dia mulai dari hal yang gak biasa. Dia bebaskan rakyat dari pajak. Dia bangun keadilan dan keamanan. Dia penuhi kebutuhan dasar rakyatnya dulu. Baru setelah itu, dia lakukan pengorbanan, tapi bukan dengan menyembelih hewan. Pengorbanannya adalah berbagi, berdana. Dan hasilnya, semua pihak bahagia. Tidak ada yang tersakiti. Lalu Sang Buddha kasih tahu tahapan pengorbanan yang lebih tinggi. Pengorbanan dari kekayaan. Pengorbanan dari kemelekatan. Sampai ke pengorbanan tertinggi. Melepaskan kebodohan batin dan mencapai kebijaksanaan. Kuttadanta pun bengong. Ini bukan jenis upacara yang dia bayangkan. Tapi dalam hatinya, dia tahu, yang ini beneran murni. Buat kita sekarang, pelajaran ini relevan banget. Kadang kita berpikir, kalau pengen bantu orang, harus kasih materi, kasih uang, bikin acara besar, tampil wah dan megah. Tapi Sang Buddha nunjukin bahwa pengorbanan paling luhur bukan hanya dari dompet saja, tapi dari niat tulus dan batin yang bersih. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Memberi tanpa pamrih. Membantu tanpa ingin dilihat. Melepaskan ego, itulah pengorbanan paling damai dan tenang. Kuttadanta datang sebagai Brahmana dengan niat besar. Tapi dia pulang dengan pandangan baru. Dia nggak jadi bikin ritual besar. Tapi hatinya jadi lebih besar. Karena kadang, pengorbanan sejati bukan tentang apa yang kita bawa keluar, tapi apa yang kita lepaskan dari dalam. Kalau kamu pernah ngerasa ingin memberi, tapi bingung harus mulai dari mana, atau malah merasa belum cukup layak, coba tulis di komentar, apa bentuk pengorbanan sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini? Dan seperti biasa, kalau kamu suka dengan cerita ini, like, subscribe, dan share biar makin banyak orang kenal Dhamma, ajaran Sang Buddha.